Indonesia bisa mensuplai sebanyak-banyaknya ke negara Jepang. Kami mengacu angka 2,5% itu pada kebiasaan kami berzakat. Cilacap memiliki potensi sumber daya ikan yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satunya yaitu ikan sidat. Jadi masyarakat biasa, masyarakat umum yang pembudidaya ikan yang pada umumnya ini bisa, sangat-sangat bisa, dan hasilnya jauh 10 kali lipat dari ikan biasa. Selamat datang di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Wilayah yang dijuluki sebagai kota bercahaya ini secara geografis berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga Cilacap memiliki potensi ekonomi biru yang kaya, terutama pada sektor perikanan. Namun, Cilacap memiliki keunggulan tersendiri dalam hal sektor perikanan jika dibandingkan dengan wilayah pesisir lainnya. Cilacap merupakan salah satu daerah utama penghasil ikan sidat di Indonesia, baik secara faktor habitat dan hasil budidaya oleh masyarakat setempat. Melihat potensi tersebut, pada tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Kabupaten Cilacap sebagai kampung percontohan budidaya sidat, tepatnya di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja. Penetapan itu dilakukan agar pembudidayaan sidat di Cilacap dapat mengutamakan nilai-nilai perlindungan ekosistem dan menjaga pengelolaan komoditas sidat yang berkelanjutan. Menurut data Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, pada tahun 2023, hasil budidaya sidat di Desa Kaliwungu mencapai 60 ton. Lahirnya kampung budidaya sidat tak lepas dari kontribusi sosok yang satu ini. Sang pelopor yang memengaruhi masyarakat setempat untuk melakukan budidaya sidat. Nama saya Rudi Sutomo. Saya pembudidaya ikan sidat di Kampung Kaliwungu yang sudah dicanangkan sebagai kampung sidat dan kampung budidaya perikanan sidat. Saya mengawali budidaya ikan sidat ini sejak tahun 2015. Awalnya saya memanfaatkan sawah yang tidak produktif. Kemudian saya buat kolam untuk budidaya ikan sidat. Saya uji coba karena memang di kampung kami ini dari dulu penghasil ikan sidat di sungainya ini Sungai Ciberem ya. Saya melihat potensi untuk budidaya ikan sidat di sekitaran Ciberem ini. Saya menggali 2 kolam, kemudian saya baru coba 1 kolam dulu untuk uji coba. Dan saya lihat ternyata perkembangannya sangat baik, sangat bagus. Nah setelah saya uji coba 1 kolam, kemudian banyak masyarakat sekitar saya itu tertarik. Awalnya mereka merasa awam bahwa ikan sidat itu bisa dibudidayakan atau dipelihara di kolam. Setelah melihat saya mulai pelihara, mereka melihat makannya seperti ikan pada umumnya gitu ya. Ini masyarakat akhirnya tertarik. Melihat antusiasme masyarakat terhadap budidaya sidat, Rudi Sutomo mulai membagikan informasi mengenai cara budidaya sidat. Seiring berjalannya keberhasilan pembudidayaan yang memengaruhi ekonomi masyarakat, Rudi Sutomo berinisiatif mendirikan koperasi Minas Sidat Bersatu agar tata kelola budidaya sidat bisa terorganisir dengan baik. Kami sepakat untuk membuat kelompok budidaya ikan atau pokdakan di kampung kita. Terkumpullah masyarakat 50 orang, 50 anggota membentuk kelompok budidaya ikan dengan nama Minas Sidat Bersatu. Jadi nanti harus kita simpan yang ukuran 250 gram up. Karena nanti kita tanggal 3 November kita akan kedatangan buyer dari Jepang yang akan menguji kualitas sidat kita. Sebenarnya ini sudah datang kemarin dan mereka sudah oke. Mereka sekarang datang yang kedua membawa master chef unaginya ya. Terus jangan lupa penerapan CBIB dalam bekerja harus digunakan. Yang di atas harus menggunakan sepatu boot, terus sarung tangan. Karena itu satu syarat keamanan kerja untuk kita semua dan juga keamanan untuk si ikan kita. Karena ada standar CBIB. Cara budidaya ikan yang baik.
Disinilah sidat-sidat berkualitas asal Cilacap dihasilkan. Petak-petak kolam berukuran 15 kali 40 meter yang berada di tengah hamparan sawah menjadi penampung sidat berukuran fingerling dengan panjang 12 cm hingga berukuran konsumsi dengan berat 250 hingga 500 gram. Beginilah cara pembudidaya memanen sidat. Para anggota menyisir kolam dari sisi ke sisi menggunakan jaring agar sidat terpusat di satu titik. Setelah sidat terpusat, para pembudidaya dengan mudah menyerok ribuan ekor sidat untuk dipindahkan ke dalam bak besar. Dalam sekali panen, satu kolam bisa menghasilkan 1,2 ton hingga 1,5 ton sidat. Yang perlu kita pahami bahwa budidaya ikan sidat ini sebenarnya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit. Asal kita betul-betul memahami SOP-nya gitu. Makanya kita harus paham dulu sebelum kita budidaya gitu. Jadi masyarakat biasa, masyarakat pembudidaya ikan yang pada umumnya ini bisa, sangat-sangat bisa, dan hasilnya jauh 10 kali lipat dari ikan biasa gitu ya. Kalau kita bicara pengaruh ekonomi dari budidaya ikan sidat, itu jelas sangat membantu masyarakat ya, atau mendongkrak ekonomi masyarakat. Karena budidaya ikan sidat ini kan nilai daripada harga jualnya tinggi dan juga profitnya juga tinggi. Itu pasti akan mendongkrak ekonomi masyarakat. Ya, menambah keuntungan, kita bisa buat bayar anak ke sekolah, tambahan. Kita kan dulunya cuma nelayan sama petani aja, tapi berhubung saya ngelola sidat, punya kolam, ada modal dari KKP, terus nambah, kita tambah penghasilan itu. Sidat merupakan ikan darat nokturnal atau hewan aktif di malam hari. Indra perasa sidat akan lebih sensitif untuk berburu makanan. Untuk itu, pemberian pakan sidat dilakukan pada malam hari. Dia memiliki karakter menyukai air-air yang baru gitu ya, air-air yang segar gitu ya. Kadar amoniak yang sangat rendah sekali dibandingkan dengan ikan yang lain gitu. Kenapa ikan sidat ini beda dengan ikan yang pada umumnya dari sisi pakan contohnya? Kalau ikan yang lain dengan kadar protein di pakannya itu misalkan hanya 29, 30 atau bahkan 25 masih cukup cepat pertumbuhannya, tapi ikan sidat ini membutuhkan pakan dengan kadar protein di atas 40, 42, 45 seperti itu. Kenapa? Karena ikan sidat ini lambungnya kecil, badannya panjang. Jadi itu yang membuat ikan sidat ini pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan ikan yang lain. Kondisi sidat agar pertumbuhannya bagus cukup susah, sehingga langkah berikutnya adalah dengan pemberdayaan agar masyarakat di Cilacap juga bisa memproduksi pakan ikan secara mandiri untuk menjamin kelancaran produksinya, kualitas produksinya, dan satu lagi keuntungannya biaya produksinya jadi lebih bisa ditekan. Berharganya nilai sidat membuat proses pemantauan budidaya menjadi penting. Pembudidaya harus betul-betul memastikan kualitas air kolam tetap terjaga baik, seperti menjaga suhu air, hingga memastikan tak ada residu hasil sisa-sisa pakan yang menggenangi kolam. Untuk itu, Rudi Sitomo melibatkan Arif Riyadi, seorang software developer, untuk berinovasi menciptakan aplikasi bernama Kolam Saya, yang dibuat untuk memudahkan proses pemantauan kualitas kolam sidat. Jadi di dalam aplikasi Kolam Saya itu sebetulnya adalah parameter yang memang tadinya dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan di kolam, kemudian dibuat digitalisasi atau dibuat di online kan gitu kan. Nah, yang ada fiturnya sekarang itu dimulai dari pengecekan parameter air, jadi dari pH, dari suhu, dari DO salinitas, terus dari TDS, kematian dan pakan itu dicatat setiap hari. Itu fitur yang pertama, itu fitur yang paling penting. Kemudian untuk laporan itu secara otomatis, secara global dari pihak anggota maupun mitra itu bisa mengecek laporan penggunaan pakan dia dari segi per kolam atau dia per global atau dari total per kolam.
Kalau budidaya yang dulu-dulu kita lakukan, itu ibaratnya kalau kendaraan itu kita menggunakan kendaraan yang tanpa teknologi atau tanpa fitur-fitur canggih gitu ya. Dalam artian di mana budidayanya itu seperti kendaraan yang sekarang kan menggunakan mau ganti oli harus sudah muncul peringatan, terus servis dan lain sebagainya. Itu pun yang kami lakukan untuk saat ini di budidaya, misalkan harus penambahan air, penambahan probiotik, terus penggaraman dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada di dalam fitur-fiturnya, situ sudah ada. Tak heran, ketatnya proses pemantauan kolam budidaya bisa menghasilkan kualitas sidat lezat yang diminati oleh berbagai negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Vietnam. Bahkan negeri Paman Sam dan sejumlah negara Timur Tengah sudah menunggu kedatangan sidat asal desa Kaliwungu. Tujuan ekspor kami, yang pasti tujuan ekspor utama saat ini adalah Jepang. Tapi beberapa permintaan dari Amerika juga ada, dari Timur Tengah bahkan juga ada, dari Cina juga ada, Korea juga ada. Dan kami saat ini produksinya masih belum mampu untuk mengekspor sesuai dengan kebutuhan dari buyer-buyer yang sudah datang ke kami. Karena produksi kami saat ini masih terbatas. Kami saat ini produksi per tahun masih hanya 60 ton per tahun. Jadi rata-rata di per bulan 5 ton gitu ya. Target kita di Kabupaten Cilacap adalah untuk peningkatan produksi perikanan budidaya sidat agar bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Untuk mencapai itu dibutuhkan penambahan pelaku budidaya, kelompok-kelompok budidaya sidat di Kabupaten Cilacap. Ada beberapa kelompok pelaku budidaya sidat di Cilacap yang bekerja sama atau menjadi mitranya kelompok budidaya sidat di Kampung Perikanan Budidaya Sidat Desa Kaliwungu. Permintaan dari dalam negeri juga tidak kalah tinggi, khususnya pada industri kuliner. Gerai restoran Jepang ternama Sushi Tei yang tersebar di kota-kota besar telah mempercayai sidat hasil budidaya koperasi Mina Sidat Bersatu sejak tahun 2022. Setiap bulannya, Sushi Tei menerima 200 kg hingga 1 ton sidat konsumsi berkualitas. Ada beberapa resto yang kita kirim, ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Jogja, juga Jakarta. Tapi yang terbesar kami memang saat ini mensuplai restoran Sushi Tei. Jadi Sushi Tei ini melihat kenapa bisa menerima produk kami karena secara kualitas. Pembudidayaan ikan sidat di Koperasi Mina Sidat Bersatu tak serta-merta berjalan sukses. Fenomena COVID-19 yang sempat melanda Indonesia membuat kegiatan pembudidayaan dan ekspor ikan sidat sempat terhenti. Namun, berkat kegigihan dan kesabaran, pembudidayaan sidat di Desa Kaliwungu masih bisa bertahan sampai hari ini. Sebenarnya di Indonesia itu bukan hanya saya saja. Sebelum pandemi pun sudah banyak yang budidaya, dari maksudnya perorangan atau kelompok, perusahaan gitu ya. Tapi kenapa yang sampai saat ini masih bertahan adalah kita gitu. Jadi banyak dari pembudidaya ikan sidat yang pada guguran itu sebenarnya karena kos yang terlalu lama gitu. Kos yang harusnya panen cuma 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ini bisa sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Mereka pada nggak sanggup gitu loh. Perputaran uangnya lambat, kemudian secara hitung-hitungannya keuntungannya jadi semakin tipis gitu ya. Kenapa kita bisa bertahan sampai saat ini ya? Salah satunya kita memang betul-betul memperhatikan budidayanya gitu, bukan asal-asalan, dan dilengkapi juga dengan monitoring kolam dengan aplikasi tersebut. Jadi kita selalu tahu bahwa ini sudah ada perubahan, ini sudah harus tabur ini harus mulai penambahan air bla bla segala macam supaya apa si ikan sidat selalu happy dan makannya selalu bagus dan akhirnya pertumbuhannya cepat. Meski dikenal sebagai penghasil sidat, bukan berarti Koperasi Mina Sidat Bersatu tak ambil bagian dalam industri olahan sidat. Mereka memiliki dapur khusus untuk mengolah sidat menjadi hidangan khas negeri matahari terbit, kabayaki, dan sirayaki. Sisa bagian sidat yang tidak terpakai seperti sirip, lemak, dan tulang akan dimanfaatkan oleh kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok Poklasar Minasari. Mereka membuat brand bernama Si Azaz sebagai singkatan dari sidat olahan zero waste sesuai dengan metode pengolahan sidat bebas limbah. Si Azaz memiliki berbagai produk olahan
mulai dari kerupuk, lumpia kering, sambal, dan lain-lain. Dengan adanya Poklasar Minasari, kelompok perempuan yang didominasi oleh kaum ibu ini bisa menghasilkan ekonomi secara mandiri. Sebelum bergabung, ibu-ibu warga sini punya penghasilan tetap cuma nelayan sama petani. Tapi setelah bergabung sama bentuknya Poklasar, ibu-ibu jadi bisa berinovasi, berkreasi, membuat olahan-olahan dari ikan sidat dan untuk menjadi tambahan penghasilan gitu. Olahan sidat dari Poklasar Minasari Kaliwungu itu isinya banyak, apalagi untuk keluarga kita. Adanya olahan sidat ini, kita sangat berterima kasih membantu untuk mencegah anak-anak yang gizi buruk. Selain rasanya yang lezat, sidat mengandung banyak omega 3, protein tinggi, beta-karoten, dan kaya vitamin yang dimanfaatkan oleh warga desa Kaliwungu sebagai menu mengatasi stunting. Di kampung perikanan budidaya itu juga angka stuntingnya juga cukup tinggi. Ini ada upaya dan sudah dilakukan olahan sidat sebagai makanan tambahan. Setiap kali ada program pemberian makanan tambahan bagi potensial stunting dan yang stunting. Diberikan makanan tambahan berupa sidat. Di tahun 2023, angkanya cukup signifikan bisa menurunkan angka stunting di daerah setempat. Kemudian kita replikasi di 2 lokasi yang lain. Kesuksesan kampung budidaya sidat di Desa Kaliwungu Cilacap tak lepas dari dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui bantuan pemodalan untuk kebutuhan prasarana budidaya serta manajemen tata kelola pembudidayaan. Setelah koperasi terbentuk, alhamdulillah kita mendapatkan perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, alhamdulillah juga kami dibantu oleh KKP itu mesin untuk memproduksi pakan. Ada mesin dismil, kemudian ada pencetak. Kemudian hasil dari sidat konsumsi sudah memiliki unit pengolahan sampai jadi kabayaki. Jadi kita menjual itu sudah dalam bentuk sudah barang jadi. Nah ini alhamdulillah juga kami sudah diberikan bantuan oleh KKP lewat PDS itu bedah UPI, bedah unit pengolahan ikan. Kami juga memberikan bantuan peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya untuk sidat. Itu terdiri dari bantuan kolam, kincir, pompa, dan pakan. Kami melakukan pelatihan budidaya sidat, pelatihan pembuatan pakan sidat ini untuk mendorong terbentuknya kelompok yang bisa membuat pakan ikan secara mandiri. Keberhasilan pembudidayaan sidat di Koperasi Minas Sidat Bersatu juga didukung oleh proyek iFish, sebuah program pengelolaan budidaya ikan sidat berkelanjutan yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama FAO. Sejak ditetapkan sebagai Kampung Budidaya Sidat, KKP bersama FAO selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada pembudidaya mengenai tata cara pengolahan sidat yang berkelanjutan. Saat pertama kali kita masuk di Kabupaten Cilacap sini, terkait dengan budidaya sidat itu masih sangat belum tersentuh teknologi sama sekali, di mana budidaya sidat itu masih belum begitu berkembang, hanya beberapa pembudidaya yang melakukan budidaya dan itu pun juga masih menggunakan pakan yang alami dan pemasarannya juga masih belum menyeluruh, masih hanya melayani di tingkat lokal di sini saja dan masih belum terlihat bahwa sidat itu merupakan satu potensi sebenarnya di Kabupaten Cilacap. Hanya sedikit saja yang melakukan proses budidaya di Kabupaten Cilacap ini. Karena sebelumnya budidaya sidat dilakukannya secara coba-coba oleh masyarakat pelaku usaha perikanan budidaya. iFish kita bersyukur berkolaborasi dengan banyak pihak, banyak pakar, terutama dari KKP yang sudah banyak melakukan riset-riset terutama terkait dengan sidat. Itu yang coba kita kumpulkan untuk bersama-sama memecahkan permasalahan di sini. Awalnya survival rate dari ikan sidat di Cilacap ini 40-60%, bertahap dengan dukungan pemerintah daerah
dan juga semangat dari para pembudidaya sendiri, kita sudah sekarang bisa dikatakan 80-90% survival rate-nya dari ukuran glasir sampai ke elver, dan itu sangat tinggi sekali. Penerapan nilai-nilai konservasi yang dilakukan oleh para pembudidaya adalah dengan cara restocking atau pelepas liaran 2,5% ikan sidat hasil budidaya ke habitat aslinya. 2,5% terkesan kecil, tapi itu besar dampaknya untuk alam. Kalau kita lihat, kenapa hanya 2,5% dikembalikan ke alam? Ya, namanya orang berusaha pasti dia akan butuh untung. Tapi kerelaan melepaskan 2,5% dari para pembudidaya di Kabupaten Cilacap itu harus mendapatkan apresiasi besar. Ini mereka akan kembali lagi ke hulu, setelah dari hulu menjadi besar dan akan kembali lagi ke laut dan menghasilkan anakan-anakan yang akan kembali dimanfaatkan lagi oleh masyarakat pembudidaya di sini dan mungkin di daerah lainnya. Kami mengacu angka 2,5% itu pada kebiasaan kami berzakat. Itu yang disepakati bersama antara para pembudidaya waktu itu, bukan secara biologi ataupun secara kalkulasi di situ. Yang penting yang kami harapkan di sini adalah nilai keikhlasan untuk melepaskan itu kembali ke alam. Masyarakat setempat percaya dengan melakukan restocking sidat di habitat asli sama dengan menjaga siklus perekonomian mereka di masa depan. Terlebih, kegiatan restocking menjadi upaya pelestarian konsep ekonomi biru yang akan diwariskan kepada generasi di masa mendatang. Kami melihat dan sangat mengapresiasi peran serta dari pelaku usaha perikanan sidat, terutama pembudidaya dan nelayan yang melakukan restocking sidat setelah dilakukan budidaya, proses budidaya atau pembesaran dengan pertimbangan keberlanjutan atau keberhasilan dari restocking itu makin ke sini itu dilakukan restockingnya sampai ke hulu sungai, habitatnya sesuai, diawasi oleh kelompok masyarakat pengawas sehingga kami cukup yakin bahwa restocking itu cukup berhasil. Bisa dilihat juga sampai saat ini tidak ada sidat hasil restocking yang sebelumnya sudah dilakukan tagging, kemudian dilaporkan masyarakat bahwa itu tertangkap. Saya ingin ngambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Kabupaten Cilacap, wabil khusus karena Project IFIS alhamdulillah sudah mencapai ujung dan kita sudah bersama-sama selama kurang lebih 5 tahun dan menghasilkan banyak hal. Dan kami berharap apa yang sudah dilakukan bersama tetap dilanjutkan dan dikembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Serta yang 2,5% jangan sampai tertinggal atau terlupakan. Terima kasih. Rencana ke depan ingin mengajak seluruh masyarakat yang memiliki lahan persawahan kah atau tanah kosong kah, itu kita ajak seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, kita akan ajak untuk budidaya ikan sidat dengan pendampingan aplikasi yang kami buat. Pendampingan aplikasi ini kami bertujuan hanya untuk mempermudah pelaksanaan SOP di lapangan untuk teman-teman nanti di lapangan, supaya kita bisa memproduksi dan bisa ekspor dengan jumlah yang banyak, tapi diproduksi oleh masyarakat kita semua gitu, masyarakat umum. Sangat-sangat terima kasih atas bantuannya kepada KKP. Ya, moga-moga kita bisa nabur lagi, jadi berkembang lagi, lebih banyak lagi. Kami sih mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada KKP, FAO, dan BCF mensejahterakan kelompok kami, terutama warga Wungusari di sini dan Kaliwungu khususnya, dan terutama di Kecamatan Kedungreja biar perekonomiannya makin maju, Mas, begitu dengan adanya proyek ini sidat. Saya berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sudah disupport selama ini, sudah dibantu dan beberapa kali kami diberikan bantuan. Terima kasih. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berkomitmen mendukung kegiatan pengembangan budidaya ikan sidat di kawasan-kawasan potensial.
sinergi antara pemerintah dan pembudidaya akan tetap selaras, terutama dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan perspektif ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu, Indonesia dapat terus melestarikan ekosistem laut dan terus memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana wujud ekonomi biru yang dicita-citakan, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat dari laut.